Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang materi etika, di mana yang sebelumnya sudah kami diskusikan bersama kelompok. Keamanan jaringan komputer dan etika cyber. Nah, peran etika itu untuk membantu masyarakat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan untuk memberikan dasar bagi setiap masyarakat untuk membenarkan penilaian atas tindakan manusia. Nah, oleh karena itu, etika itu merupakan bidang penyelidikan yang subjeknya adalah tindakan manusia, di mana yang secara kolektif itu disebut perilaku manusia, yang dilakukan secara sadar, disengaja, dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kita bisa lihat itu menurut Austin Fagetti, di mana perbuatan tersebut harus mempunyai pengetahuan yang menandakan adanya suatu motif, bersifat sukarela, dan mempunyai kebebasan yang menandakan adanya kebebasan memilih untuk bertindak atau tidak bertindak. Kemudian di sini ada tujuan etika, itu untuk menafsirkan tingkah laku manusia, mengakui dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, penafsirannya itu didasarkan pada sistem yang menggunakan campuran induksi dan dedukasi. Dalam kebanyakan kasus ya, argumen-argumen ini didasarkan pada aliran pemikiran historis yang disebut teori etika. Ada banyak jenis ya teori etika, dan dalam setiap teori itu mungkin terdapat versi berbeda dari berbagai teori tersebut. Nah, mari kita bahas selanjutnya. Teori etika. Sejak awal mula umat manusia ada, tindakan manusia telah dinilai baik atau buruk, benar atau salah, itu berdasarkan teori atau sistem keadilan yang dikembangkan, diuji, direvisi, dan diperdebatkan oleh para filsuf dan sesepuh di setiap masyarakatnya. Teori-teori seperti ini itu umumnya dikenal sebagai teori etika. Teori etika itu menentukan apakah suatu tindakan atau serangkaian tindakan secara moral benar atau salah. Nah, di sini kode etik itu disusun berdasarkan teori-teori etika sebagai berikut. Di sini ada dua kategori. Yang pertama konsekuensialis dan kemudian deontologis. Orang Yunani menyebut kategori teori pertama itu sebagai telos, yang berarti maksud atau tujuan. Nah, biasa kita sekarang menyebutnya dengan teori teologis atau konsekuensialis. Nah, teori konsekuensialis itu tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang baik. Jika suatu tindakan menghasilkan akibat yang baik, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang benar. Nah, mereka yang menganut posisi ini itu disebut dengan konsekuensialis. Teori konsekuensialis itu menilai tindakan manusia sebagai baik atau buruk, benar atau salah, berdasarkan pada hasil terbaik yang dapat dicapai dari tindakan tersebut, dan hasil yang diinginkan menunjukkan tindakan yang baik, dan sebaliknya. Ada 3 jenis teori konsekuensialis yang umumnya dibahas. Yang pertama ada egoisme, itu menempatkan kepentingan dan kebahagiaan individu di atas segalanya. Nah, dengan egoisme ini, tindakan apapun itu adalah baik, asalkan memaksimalkan kebahagiaan individu secara keseluruhan. Ada 2 jenis egoisme, yang pertama etis dan yang kedua psikologis. Nah, egoisme etis yang menyatakan bagaimana orang harus berperilaku ketika mereka mengejar kepentingannya sendiri. Sedangkan egoisme psikologis itu yang menggambarkan bagaimana orang sebenarnya berperilaku. Nah, kemudian di sini ada utilitarianisme. Ini tidak sama seperti egoisme, di mana menempatkan kepentingan dan kebahagiaan suatu kelompok di atas kepentingan dan kebahagiaan individu demi kebaikan banyak orang. Nah, oleh karena itu, suatu tindakan dapat dikatakan baik
jika memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Nah, di antara bentuk-bentuk utilitarianisme itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertindak, dan kemudian aturan berpendapat. Bisa dibaca di atas. Kemudian yang ketiga itu ada altruisme, menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan benar jika konsekuensinya dan tindakan tersebut menguntungkan semua orang kecuali pelakunya. Teori deontologis. Dalam etika deontologi, yang menjadi dasar baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban. Suatu tindakan itu akan dianggap baik karena memang pada dasarnya baik, sehingga wajib untuk dilakukan. Nah, pada dasarnya, etika deontologi itu sangat berhubungan dengan nilai-nilai moral. Ada banyak contoh yang biasanya dilakukan, dan diantaranya itu berkata jujur, tidak mencuri, dan tidak menipu. Nih, ada 3 prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan etika deontologi. Yang pertama, tindakan harus memiliki nilai moral karena tindakan ini dilakukan sesuai dengan kewajiban yang ada. Yang kedua, nilai moral dari tindakan tidak tergantung pada realisasi tindakan, tetapi tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk mengikutinya. Yang ketiga ada kewajiban. Itu adalah hal yang perlu dilakukan dalam tindakan yang dilakukan sesuai dengan penghormatan terhadap hukum moral. Kode etik. Nah, domain utama di mana etika itu didefinisikan diatur oleh pedoman atau aturan praktis dan definitif yang disebut kode etik. Aturan, pedoman, kanon, nasihat, atau apapun sebutannya. Biasanya diikuti oleh anggota domain masing-masing. Misalnya, untuk perguruan tinggi itu Anda memiliki seperangkat peraturan yang mengatur penggunaan komputer perguruan tinggi. Nah, jadi bergantung pada domainnya. Kode etik dapat mengambil salah satu bentuk sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip yang dapat menjadi pedoman, referensi, atau dasar untuk suatu dokumen. Kemudian, kebijakan publik yang mungkin mencakup aspek perilaku yang dapat diterima, norma, dan praktik suatu masyarakat atau kelompok. Kemudian, kode etik yang dapat mencakup prinsip-prinsip etika, dan yang terakhir, instrumen hukum yang menegakkan perilaku baik melalui pengadilan. Tujuan kode etik itu sendiri, domain dan kelompok orang yang berbeda merumuskan kode yang berbeda etika, namun semuanya mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, disiplin. Dengan menanamkan disiplin, kelompok atau profesi menjamin profesionalisme dan integritas anggotanya. Nasihat. Kode biasanya merupakan sumber tips yang baik bagi anggota, menawarkan nasihat dan panduan dalam bidang-bidang di mana masalah moral masih belum jelas. Kemudian yang kedua ada pendidikan. Nah, kode etik adalah alat pendidikan yang baik bagi anggota domain, terutama anggota baru yang harus mempelajari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam profesi tersebut. Nah, kode etik ini juga merupakan sumber yang baik bagi para anggota yang perlu menyegarkan dan memoles moral mereka yang mungkin sudah melemah. Kemudian yang terakhir ada inspiratif. Nah, selain bersifat disiplin, memberi nasihat, dan mendidik, kode etik juga harus membawa pesan subliminal pada penggunanya. Untuk apa? Untuk menginspirasi mereka menjadi orang baik. Publisitas. Nah, salah satu cara bagi profesi untuk menciptakan pelanggan yang baik adalah dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki kode etik yang kuat. Dan oleh karena itu, anggotanya itu berkomitmen pada nilai dasar dan bertanggung jawab.